Oke teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berhenti. Menarik nafas dalam-dalam dan merenungkan sesuatu yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Ini bukan tentang hal-hal besar yang terjadi di dunia luar, melainkan tentang jejak-jejak yang kita tinggalkan. Baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dalam perjalanan yang telah kita lewati, pernah tidak kita merasa sebuah momen ketika kita tiba-tiba tersentak, kita mendapat teguran, mendapat sebuah benturan yang membuat kita terhenyak oleh kesadaran yang begitu mendalam, menyadari seberapa jauh kita telah melangkah, bukan tentang jarak yang telah kita tempuh, melainkan seberapa besar dampak, seberapa luas efek yang telah kita berikan. Dampak ini teman-teman sekalian seringkali jauh melampaui apa yang kita sadari saat kita sibuk melangkah maju. Kita mungkin berpikir bahwa setiap tindakan kita adalah sebuah langkah kecil, sebuah keputusan mikro yang hanya mempengaruhi lingkaran terdekat kita. Namun, jika kita mau sedikit saja meluangkan waktu untuk berbalik, untuk menengok ke belakang, kita akan melihat jejak-jejak yang mungkin akan membuat kita terdiam. Jejak-jejak itu adalah gambaran dari kerusakan dan kehancuran. Bukan hanya kerusakan fisik yang kasat mata, tapi juga kerusakan emosional, kerusakan hubungan, kehancuran kepercayaan, atau bahkan kemerosotan terhadap potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Semua ini adalah konsekuensi dari tindakan-tindakan tanpa perhitungan yang pernah kita lakukan. Tindakan yang mungkin kita anggap sepele pada masanya, keputusan yang kita ambil terburu-buru, atau bahkan kelalaian yang kita biarkan berlarut-larut. Entah itu pada diri kita sendiri, contohnya mungkin kesehatan mental yang terabaikan, impian yang tertunda, bakat yang tak terasa, atau bahkan pada orang lain. Mungkin kita pernah melukai hati orang lain, kita pernah ingkar janji, atau mungkin kita pernah merenggut atau mengambil kesempatan orang lain. Itu semua kita dapati pada jejak-jejak yang kita tinggalkan di setiap ruang yang kita lewati, setiap interaksi yang kita bangun, di setiap sistem yang kita sentuh. Dalam kondisi sadar seperti ini, mungkin seringkali kita merasa tidak nyaman. Tapi ketika kita berpikir, merenung lebih jauh, kita bisa mengambil ini sebagai sebuah anugerah, sebuah pengingat. Ini bisa kita pandang sebagai sebuah panggilan, kesempatan bagi kita untuk merenung, untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita perbuat untuk memperbaiki semuanya. Bagaimana kita bisa menambal lubang-lubang yang telah kita gali. Bagaimana kita bisa menyembuhkan luka yang mungkin tanpa sengaja sudah kita goreskan. Nah, setelah kita merenung, ya pasti akan muncul tekad. Sebuah janji yang kita buat khususnya pada diri kita sendiri. Sebuah resolusi yang kita anggap akan setidaknya meminimalisir kerusakan yang mungkin akan kita timbulkan di masa depan. Kita berjanji untuk lebih berhati-hati, lebih peduli, lebih bertanggung jawab. Kita berkomitmen untuk selalu concern dalam setiap pijakan yang akan kita tinggalkan, dalam setiap dampak yang akan kita ciptakan. Dan saat itu mungkin kita merasa yakin, kali ini kita akan berbeda. Kali ini kita akan jadi lebih baik lagi. Lalu setelahnya ketika semuanya mulai berjalan, bagian yang sulit, paling sulit akan menanti, akan datang. Bagian yang seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Ya, dalam sebuah circle yang terjadi terus-menerus. Ya, secara perlahan, lambat laun, kita kembali tenggelam. Tenggelam dalam rutinitas harian, dalam tuntutan hidup yang tidak ada habisnya, dalam godaan kenyamanan, atau bahkan dalam sebuah ilusi. Ilusi yang ada dalam pikiran kita yang menyatakan bahwa kita sudah cukup baik. Nah, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, yang tadinya penuh kesadaran,
mulai berubah menjadi langkah-langkah yang perlahan-lahan melenakan. Kita lupa akan tekad-tekad yang sudah kita buat. Janji-janji yang kita ukir sangat dalam di dalam hati mulai pudar. Tertutup debu-debu yang entah muncul karena kepuasan diri atau karena kelelahan. Dan tanpa kita sadari, kita kembali mengulangi kesalahan di awal. Kembali menambah jejak-jejak kehancuran dalam setiap tapakan kaki kita. Dan jangan heran, siklus ini tidak terjadi hanya pada diri kita. Tapi ini terjadi di mana-mana. Ya, bukan hanya terjadi pada hanya diri saya atau diri Anda, tapi mungkin hampir setiap manusia pernah mengalami ini. Ya. Kita mau memulai langkah dengan semangat membara, dengan visi yang jelas tentang bagaimana kita ingin hidup. Bagaimana kita ingin berinteraksi dengan dunia. Kita melihat kesalahan masa lalu, kemudian kita belajar, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Mungkin kita akan mulai berjanji lebih sabar dengan orang yang kita cintai, untuk lebih fokus pada pekerjaan yang kita geluti, untuk lebih jujur pada diri sendiri, dan mungkin lebih berani mengejar impian yang selama ini kita pendam. Ya, semua resolusi ini pada awalnya terasa begitu nyata, begitu kuat, seperti mercusuar di pinggir pantai yang selalu menerangi jalan kita. Tapi kemudian kehidupan berjalan, tekanan datang, godaan muncul, rasa lelah menghampiri, dan perlahan mercusuapnya itu mulai lobet, mulai meredup. Jalannya mulai terasa tidak jelas lagi. Ya. Kita mulai membuat alasan untuk pengecualian kecil. Ya. Kadang kita bilang, enggak apa-apa satu kali. Ya, kadang lagi kita bilang, sibuk sekali kak, nanti pi dulu itu. Nanti pi dulu semuanya itu. Tekad-tekad itu, sebentar pi. Atau paling simpelnya mungkin kita bilang besok pi saya mulai itu semua tekad-tekadku tadi. Ya, ini semua pada awalnya mungkin tidak signifikan. Ya, tapi lama kelamaan ini akan menjadi seperti sebuah gunung es. Ya, yang menutupi semua tekad-tekad yang sudah kita bangun di awal tadi tertimbun. Ya, semakin sulit untuk diraih, semakin sulit untuk konsisten dengan itu. Ya, secara perlahan kita mulai kembali pada kebiasaan lama, ya, pada pola pikir yang tidak produktif, pada reaksi-reaksi spontan yang kita sadar itu tidak bijaksana. Tapi tanpa kita sadari, kita mulai menabur benih-benih kerusakan. Bukan karena niat jahat, tapi karena kita lalai, karena kurangnya kesadaran yang terjadi terus-menerus. Fenomena ini kalau kita mau lihat dari segi sains, mungkin bisa dikatakan bagian dari kompleksitas psikologi manusia. Manusia itu adalah makhluk yang penuh kontradiksi. Ya. Di satu sisi dia mendambangkan pertumbuhan, namun di sisi lain dia takut untuk berubah. Ya. Dia menginginkan kebaikan, tapi lebih sering terperangkap dalam kebiasaan yang merugikan. Manusia memiliki kapasitas untuk melakukan refleksi yang mendalam. Tapi di saat yang bersamaan juga cenderung untuk melupakan pelajaran-pelajaran yang penting. Ini bukan tentang ketidakmampuan, ya, melainkan tentang perjuangan abadi, ya, antara kesadaran dan kelalaian, antara niat baik dan godaan untuk mengambil langkah yang lebih mudah. Bayangkan saja, dalam konteks hubungan pribadi, kita mungkin pernah menyakiti orang-orang terdekat dengan kata-kata kasar atau tindakan ceroboh. Lalu mungkin kita kemudian menyesal, sangat menyesali itu semua. Kita berjanji untuk lebih berhati-hati, lebih mendengarkan, lebih menghargai. Tapi ketika kondisi stres datang lagi, atau kemudian tiba-tiba ego kita terusik, kita kembali pada pola lama. Kata-kata tajam kembali meluncur, dan akhirnya luka lama kembali terbuka. Ya, jejak kehancuran mau tidak mau kembali bertambah. Bukan karena kita ingin menyakiti, tapi karena kita gagal menjaga kesadaran dan tekad kita di tengah badai emosi. Ya. Atau mungkin kita bikin contoh lain di dunia pekerjaan.
Kita mungkin pernah gagal dalam sebuah proyek karena kurangnya perencanaan, atau karena kita terlalu sering menunda-nunda pekerjaan. Lalu kemudian kita berjanji untuk lebih terorganisir, lebih proaktif, lebih disiplin. Namun ketika nanti semua itu berjalan, terus kita merasa tenggat waktunya itu masih jauh, masih lama, atau mungkin kita tiba-tiba mendapatkan sampingan yang lebih menarik, ya, kebiasaan menunda itu akan kembali muncul. Ya, proyeknya kembali terancam dan reputasi kita kembali dipertaruhkan. Terjadi berulang. Ya. Ancaman dalam bentuk peluang yang hilang atau kepercayaan yang terkikis kembali muncul. Ya. Susah lagi kita dapat kepercayaan dari orang lain. Ya. Peluang pekerjaan yang sudah susah payah kita dapatkan ya bisa terlepas begitu saja. Ya. Ini semua adalah cerminan dari sebuah pola yang lebih besar. Sebuah pola yang tidak hanya terjadi pada individu-individu tertentu, tapi juga pada kelompok, organisasi, bahkan masyarakat. Kita melihat masalah, kita merumuskan solusi, kita membuat komitmen, namun seiring berjalannya waktu, komitmennya luntur. Prioritasnya berubah, bergeser. Kepentingan pribadi atau kelompok mengambil alih. Dan kita kembali pada pola yang sudah kita sadari bahwasanya itu akan menghasilkan masalah. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita bisa memutus siklus ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa tekad-tekad yang dibuat di saat kesadaran itu datang tidak hanya menjadi janji kosong? Jawabannya tidak terletak pada satu solusi ajaib atau satu resolusi besar yang kita buat sekali seumur hidup. Sebaliknya, ia terletak pada sebuah praktik yang berkelanjutan, sustainable, ya, sebuah kesadaran yang terus-menerus, dan sebuah komitmen yang diperbaharui setiap hari. Ya. Dimulai dengan penerimaan dulu, ya, penerimaan bahwa kita semua rentan terhadap siklus ini, terhadap circle ini, perputaran ini. Kita menerima bahwa kelalaian adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada niat jahat. Kita mengakui bahwa setiap langkah kecil, setiap keputusan mikro memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang besar, entah itu positif atau negatif. Kita harus menerima bahwa kita tidak akan pernah sembuh sepenuhnya dari kecenderungan untuk melupakan atau melenceng. Ini ada bagian dari kondisi manusia, kita sudah dibahas di awal tadi, kondisi psikologi. Ya, selalu ada pikiran-pikiran untuk mengambil opsi lain. Opsi yang kita rasa lebih baik. Tapi ya tanpa kita sadari ternyata itu membuat kita semakin menjauh dari apa yang kita inginkan di awal. Dengan pengenalan ini, kita bisa membangun mekanisme bertahan. Ya. Mekanisme bertahan ini contohnya dalam bentuk praktik refleksi yang konsisten. Ya. Bukan hanya refleksi besar yang terjadi saat kita mendapat benturan atau kita terhenyak oleh kerusakan yang sudah terjadi, tapi refleksi kecil yang terjadi setiap hari. Sebelum memulai hari, saat pagi hari kita bangun, di tengah hari saat kita bekerja, dan lebih penting, setelah semuanya kita lalui, sebelum kita tidur, kita kembali refleksi. Kita tanya pada diri kita, ya, apakah langkah-langkah yang saya ambil hari ini sudah sejalan dengan tekad yang saya sudah buat? Ya. Apakah hari ini saya menciptakan jejak-jejak yang saya inginkan? Atau pada hari ini saya malah kembali menambah jejak kehancuran? Ini adalah latihan kesadaran yang membutuhkan disiplin. Ya. Tapi meski sulit, ini mungkin nilainya sangat tidak ternilai. Ini akan membangun konsistensi dalam diri kita. Kemudian ada yang namanya evaluasi. Kita mengevaluasi diri kita dan jika memungkinkan, kita bantu orang lain juga untuk melakukan evaluasi. Kita berbagi tekad dengan mereka, ya khususnya dengan orang-orang yang kita percaya, untuk ya setidaknya meminta mereka untuk membantu kita tetap pada jalur. Jadi ketika kita mungkin merasa diri kita tidak cukup kuat untuk konsisten, untuk berada di jalur yang kita inginkan, kita bisa meminta bantuan orang lain untuk membantu kita untuk berada di jalur yang kita inginkan. Ya, ini bukan tentang menjadi penegak aturan. Ya, bukan. Tapi melainkan tentang bagaimana membangun sistem dukungan yang bisa mengingatkan kita ketika kita mulai melenceng. Ya. Seseorang bisa berkata, ya teman kita bisa bilangkan, ingat kok, apa janjimu? Ya,
tanpa menghakimi, tapi dengan niat yang baik. Dan yang terpenting adalah memahami bahwa perubahan sejati bukanlah sebuah tujuan akhir, ya, melainkan sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti. Tidak ada garis finishnya yang dimana kita bisa enak bilang, oh selesai mak, sudah mak jadi versi terbaik dari diriku. Tidak mau mak lagi bikin kesalahan, tidak mungkin kak lagi bikin kesalahan. Tidak. Sebaliknya ini adalah sebuah proses adaptasi yang konstan. Sebuah tarian maju dan mundur antara jatuh dan bangkit kembali. Kuncinya adalah seberapa cepat kita bisa menyadari bahwa kita mulai melenceng. Dan seberapa gigih kita untuk kembali ke jalur. Bahkan setelah kita berulang kali jatuh. Jadi ya sering saya katakan, mari kita berhenti sejenak. Mari kita renungkan jejak-jejak yang telah kita buat. Mari kita akui bahwa kita semua pernah terjebak dalam siklus ini, dalam circle ini. Dan mari kita berkomitmen, bukan hanya dengan tekad yang besar yang mudah pudar, tapi dengan praktik kesadaran yang konsisten. Dengan evaluasi yang tulus dan pemahaman bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih jejak yang ingin kita tinggalkan. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan pada akhirnya lebih baik lagi. Terima kasih.